Perkenalkan, nama saya Umar. Saya pemilik farm atau tempat pemeliharaan koi yang bernama Gaston Koi yang terletak di Desa Denanyar, Kabupaten Jombang. Untuk ikan koi dimulai dari tahun 2018 yang semula saya mulai usaha di perikanan di lele, gurame, nila, tapi sampai akhirnya fokus terakhir kepada ikan koi. Sebab koi satu memang hobi, karena hobi itu bisa dinikmati dan juga senang. Itu bisa jadi satu penyemangat, jadi satu kesenangan tersendiri dalam berusaha. Yang kedua, asal mulanya memang tidak untuk diperjualbelikan, tapi hanya dinikmati sebagai hobi semata. Tapi kesini banyak teman, banyak komunitas, banyak berkumpulan, dan juga semakin terbukanya pasar. Jadi akhirnya saya mulai untuk merintis usaha budidaya koi. Pertama, karena berawal dari hobi, jadi saya memiliki beberapa koleksi ikan yang sudah lama dipelihara. Lalu beberapa ikan tersebut saya kawinkan atau pijahkan untuk dijadikan bibit. Lalu setelah besar, mulai didistribusikan atau dijual ke para seller atau para hobi. Yang saat ini saya pelihara itu jenis kohaku, sanke, sowa, siro, karasi, soragoy, dan banyak lagi, karena memang koi itu sangat banyak jenisnya, ada ratusan jenis. Jadi yang paling umum kohaku, sowa, sanke, siro, karasi, soragoy, itu yang paling banyak dimiliki atau diminati oleh para penghobi. Untuk awal-awal saya coba untuk fokus ke ikan jenis satu warna atau polosan, karena saya tahu bahwasanya ikan polosan itu prospeknya lumayan, atau bisa dikatakan tidak terlalu buang banyak sampah. Sebab koi itu ada beberapa grade atau beberapa kelas. Ada yang polanya bagus, itu disebut grade A atau HQ atau SQ atau yang high quality. Nah, untuk yang ikan yang berpola itu seperti kohaku, sowa, sanke itu masih banyak sampahnya, atau yang tidak diminati, atau yang kualitasnya jelek. Jadi saya mencoba pertama kali itu di ikan satu warna, yaitu soragoy dan karasi, karena hampir tidak ada sampahnya atau tidak ada yang tidak laku, sebab hanya satu warna. Kalau untuk budidaya pastinya dibutuhkan fasilitas kolam yang memadai. Misalkan targetnya pembesaran, misalkan ya kolam, kita buat kolam khusus pembesaran, misalkan dibutuhkan filter, aerasi atau penambahan oksigen di dalam kualitas air. Misalkan targetnya hanya sebagai seller atau penjual, atau katakan tengkulak, ya hanya butuh akuarium kecil saja untuk menampung dari para petani. Tapi karena saya dari awal itu targetnya itu pembibitan atau pemijahan sampai pembesaran, jadi semua fasilitas saya sediakan, karena memang sejak awal saya mulai dari hulu ke hilir saya sediakan. Jadi hampir saya tidak kulaan atau tidak beli dari luar, tapi saya mencetak ikan dari
budidaya, hasil budidaya saya sendiri. Kalau hanya sekedar, jadi tergantung target atau tujuannya masing-masing. Kalau hanya sekedar bisnis jual beli ikan koi, itu hanya butuh akuarium untuk penampungan atau karantina sementara, butuh misalkan 3 atau 5 akuarium, itu paling 2 sampai 3 juta itu sudah cukup. Tapi kalau targetnya sebagai pembudidaya, mulai dari pemijahan, pembesaran, lalu menampung ikan, pengeluaran, pemasukan, dan lain-lain, itu cukup banyak. Dan juga tergantung targetnya. Misalkan 1 bulan sekali memijahkan atau berapa periode itu. Jadi kalau kayak misalkan kayak Dastan Koi ini modalnya di non tanah atau di luar pembelian tanah hanya fasilitas kolam sekitar 100 sampai 150 juta. Kalau memang pemeliharaan untuk pembesaran misalkan dari size ukur 10 cm sampai 20 cm, misalkan kalau saya kan menggunakan media kolam terpal bundar diameter 3, itu kapasitas untuk ikan ukur misalkan ukur 10 sampai 15 cm itu diisi 100 ikan masih bisa. Tapi nanti setelah ukur 20 sampai 25 itu harus dikurangi populasinya supaya lebih cepat tumbuhnya. Itu isinya satu kolam diameter 3 itu maksimal 50, ukur 25 sampai 30. Nanti kalau sudah 40 cm ke atas itu dikurangi lagi maksimal 20 ikan. Jadi tergantung target dan ukuran yang dibesarkan. Untuk koi itu kan karena kita basisnya atau awalnya itu hobi, jadi sebenarnya kalau mau sederhana pun bisa, butuh hanya 1 kolam terus. Dan misalkan paling penting juga tempat karantina, karena memang misalkan bukan produksi sendiri, jadi misalkan mendatangkan ikan dari luar itu harus dikarantina dulu, baru dimasukkan ke dalam kolam tampungan atau kolam pembesaran. Sebab kalau langsung masuk itu resiko penyakit datang dari luar atau yang disebut bakteri crash. Bakteri crash itu bakteri yang dari kolam lain masuk ke kolam yang ada atau yang kita punya, meskipun sama-sama sehat, tetapi resiko itu tetap ada. Jadi ketika ikan datang, ditampung dulu ke akuarium karantina selama minimal 1 minggu, baru digabungkan. Ketika sudah fit, sudah sehat, sudah cocok dengan airnya, baru digabungkan dengan kolam pembesaran atau kolam tampungan. Jadi kalau misalkan untuk sederhana saja, sebenarnya 1 kolam penampungan dan misalkan 2 akuarium itu sudah cukup untuk menampung atau sebagai tampungan saja. Koi itu ikan yang tidak punya lambung atau tidak punya penampungan makanan yang besar. Jadi dia hanya, kalau dalam teori yang ada, teori koi itu hanya usus yang memanjang. Jadi setiap jam pun makan, atau setiap jam dia pun lapar. Dikasih makan sebanyak apapun dia akan dimakan. Jadi idealnya koi itu makan sesering mungkin, tapi dengan porsi atau jumlah yang sedikit. Misalkan kalau saya target pembesaran itu sehari bisa 5 sampai 8 kali, atau kalau dijamkan 2 jam sekali makan, tapi dengan porsi yang sedikit. Tidak kalau kayak macam lele itu kan sehari 2 kali, tapi sekali makan banyak. Kalau koi mboten, karena koi tidak punya lambung yang besar untuk menampung, jadi sesering mungkin tapi sedikit, agar pencernaannya bagus dan tidak terbuang makannya. Sirkulasi kalau untuk kolam seperti kolam tembok seperti ini minimal 30% dari luas kolam. Dari misalkan kolam ukur 2x3 itu 30%-nya untuk filter atau chamber namanya, itu minimal 30%. Tapi kalau kolam terpal, biasanya yang sekarang lagi rame kolam terpal itu pakai model filter tong.
itu ya hampir sama, sekitar 30% juga. Kalau saya kuncinya ada di dripping air atau pergantian air selama 24 jam, karena saya hanya beberapa saja yang saya kasih filter, sebab koi itu butuh satu, oksigen, kadar oksigennya harus mencukupi. Nomor dua, kadar kualitas air yang bagus dari segi amonia, dan kotoran-kotoran itu harus segera keluar atau berganti dengan air yang bagus, misalkan difiltrasi atau di pergantian air. Kalau saya pergantian air 24 jam, jadi air mengalir masuk lewat atas, nanti kesedot lewat bawah, nanti kotorannya keluar sendiri lewat bawah. Jadi enggak semua saya filterkan, karena kalau semua ya listriknya juga lumayan banyak, karena kolam yang saya punya juga banyak. Tergantung jenis kolam. Kalau misalkan kolam terpal bundar itu yang seperti yang saya punya di belakang ini, itu sehari minim sehari sekali, idealnya sehari 2 kali, itu pembuangan, pipa pembuangannya dibuka supaya kotoran, endapan kotoran yang di bawah itu keluar. Minim sehari sekali, lebih baik sehari 2 kali. Jadi air masuk, lalu di kotoran yang di bawah itu diendapkan di dalam pipa karena kedorong dari tekanan air yang keluar, sehingga sehari minimal sekali atau 2 kali kita ganti, kita membuka pipa pembuangan. Kalau untuk kolam seperti ini, kalau memang sudah macur atau sudah tua airnya, itu cukup 1 bulan sekali kuras filter mekanis namanya. Filter mekanis itu yang ada di chamber pertama atau filter pertama. Ini kan ada 4 kotak, 1, 2, 3, 4. Yang pertama itu filter mekanis penyaring kotoran, yang 2, 3, 4-nya itu filter biologis pengurai kotoran atau pengurai amonia. Jadi ada bakteri di dalam filter biologis itu yang mengurai kotoran. Jadi tidak perlu setiap hari dicuci, enggak. Jadi sebulan sekali, bahkan ada penghobi yang 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali membersihkan filternya, karena airnya sudah mature atau sudah tua, sehingga tidak diperlukan pengurasan yang berkali-kali. Ada perkataan pelihara koi itu melihara airnya. Jadi yang dijaga itu harus yang pertama itu airnya. Ketika air sudah dijaga, nanti kondisi koi sehat, kondisi ikan baik, sehingga makannya banyak, geraknya lincah, sehingga dia bisa tumbuh dengan baik. Yang kedua ya tadi, yang selanjutnya kualitas air, kualitas kadar oksigen, terus populasi jangan terlalu padat, sebab koi itu butuh ruang gerak. Semakin ruang geraknya semakin luas, koi semakin cepat besar. Tidak seperti lele. Kalau lele itu tebar padat bisa, kalau koi tidak bisa, akan lambat pertumbuhannya. Lalu yang terakhir kualitas pakan. Nah, ini tergantung kemampuan hobis atau para pembeli untuk memberi makan. Penjualannya saya bekerjasama dengan beberapa seller atau tengkulak yang sudah biasa menjualkan ikan-ikan yang ada di tempat ini. Ketika cuaca kurang bagus atau pergantian cuaca, itu biasanya ikan rawan sakit. Itu sudah biasa ya, penanggulangannya ikan jangan terlalu banyak makan, terus airnya dijaga, itu bisa mengurangi resiko penyakit. Kalau kesulitan selain itu insya Allah tidak ada. Misalkan ikan dalam cuaca pergantian cuaca antara musim hujan musim panas, itu biasanya ikan rawan sakit. Itu biasanya ikan porsi makannya dikurangi sampai 30-40%, sehingga ikan tidak sampai terlalu kenyang, sehingga kotoran juga tidak terlalu banyak, airnya juga lebih mudah dijaga, sehingga ikan lebih sehat. Sebenarnya tidak ada ciri untuk yang siap dijual, tergantung pasar untuk menerima. Misalkan ada orang yang ngambil dari saya, misalkan bibitan ukur 5-10 cm, nanti dibesarkan sendiri oleh petani. Jadi sama-sama petaninya, tapi dia fokus ke pembesaran. Ada juga pasar hobi. Ketika pasar hobi itu biasanya rata-rata ukuran size-nya
mulai dari 15, 20 cm, lalu 20, 25, lalu ada juga yang suka jumbo-jumbo atau yang besar-besar ukur 50 cm ke atas, itu juga ada. Jadi tidak ada patokan ciri-ciri, yang jelas sesuai dengan pasar dan juga kesenangan para penghobi. Ada yang suka melihara dari kecil, ada yang suka beli langsung besar. Yang pertama yang pasti sekarang itu mulai yang rame itu kan dimulai dari online, di posting di Facebook, Instagram, WhatsApp, itu penjualan utamanya di situ. Tapi juga untuk yang on the spot atau beli di lokasi juga banyak. Jadi saya ada admin sendiri untuk memposting, lalu menjual dan mengirim. Ada juga seller-seller yang langsung mengambil ke lokasi. Misalkan sudah ada kerjasama atau sambung dengan saya, dia mau ambil ukur berapa, ketersediaannya ikan berapa, jadi ada seller-sellernya mengambil sendiri. Paling jauh di luar pulau Jawa, Lampung, terus Sumatera, sampai kemarin sempat ada yang Papua karena mungkin ongkos kirimnya terlalu mahal, jadi enggak jadi. Kalau Lampung itu kan kisaran masih perjalanan bis itu sekitar 30 jam itu masih bisa. Nah, kalau keluar negeri itu biasanya ada di pasar Malaysia. Saya juga ada agen kerjasama misalkan sama yang distributor yang ada di Tulungagung dan Blitar, itu ada akses sampai ke mana, ke Eropa juga ada. Itu juga ada, tergantung mereka permintaannya seperti apa. Keluar negeri pun koi juga sudah sampai pasar ekspor juga sudah. Kalau koi ada yang per ekor, ada yang per paket. Misalkan rata-rata kalau misalkan memang penghobi itu ya per ekor atau per paket, satu paket isi 2-3 ekor atau bisa 3-5 ekor, tergantung apa ya, kualitas dan permintaan. Tapi kalau biasanya kalau ikan mahal, ikan bagus, kualitas bagus, itu biasanya dijual per ekor. Jadi kalau misalkan ada ikan yang bagus juga dicampur dengan ikan yang biasa, itu biasanya jual per paket. Ya tergantung permintaan. Kalau satuan ada, kalau satuan kayak saya itu mulai dari per ekor, misalkan kalau satuan itu minim biasanya ukur 15 sampai 20 cm, paling kecil. Itu yang paling murah di sini itu harga 10.000 ada per ekor. Tapi kalau partai misalkan 100 ekor bibit itu mulai dari harga 5.000 per ekor. Itu ukur 5 sampai 10 cm. Itu minim misalkan pengambilan 100 ekor untuk bibit. Tapi kalau untuk satuan yang paling murah ukur 15 cm itu paling sekitar ada yang 15.000, 20.000, ada juga yang 30.000. Jadi kan kualitas koi itu kan yang menentukan harga. Jadi tidak sama semua harganya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.